Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan di minggu ke-14 ya. Minggu ke-14, minggu ke-15. Hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara untuk menyelesaikan integral tak wajar. Integral tak wajar itu adalah kalau misalnya di antara selang pengintegralnya, yaitu antara batas A dan B, itu ternyata adalah selang tak berhingga. Misalnya adalah ketika x-nya sama dengan C, maka nilainya itu tak berhingga atau minus tak berhingga. Jadi misalnya kurvanya itu gini. Ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Misalnya integralnya gini. Set. Gitu. Nah, kita diminta untuk mencari integral di antara keduanya. Maka kita harus menyelesaikan integral tak wajar ini. Ya. Kalau menghitung secara biasa, maka hasilnya akan berbeda dengan kalau misalnya kita gunakan teknik pengintegralan yang tak biasa, ya tak wajar ini. Atau mungkin misalnya adalah fungsi pengintegralnya, atau misalnya fx-nya ini sendiri adalah fungsi terbatas. Ya. Oke, kadang kala misalnya kedua asumsi ini tidak terjadi, misalnya tetap dia harus bisa kita cari bagaimana mengintegralkannya. Maka ya intinya adalah asumsi ini adalah asumsi umum, tapi beberapa kondisi tidak terpenuhi misalnya gitu, maka kita tetap bisa menghadapi integral tak wajar. Contoh misalnya dalam bentuk integral seperti ini, di mana batas-batasnya adalah tak berhingga, misalnya gitu. Atau misalnya misalnya adalah minus tak berhingga, kemudian atau tak berhingga, minus tak berhingga sampai tak berhingga. Jadi pengintegralnya jadi tak wajar gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya adalah, maka pertama kita akan menggunakan limit. Ya. Coba perhatikan, kita biasanya integralnya adalah integral A sampai B fx dx. Kalau integral tak wajarnya adalah A sampai tak berhingga. Sehingga sebenarnya bisa kita dekati dengan cara B mendekati tak berhingga. Jadi nanti integral A sampai B, A sampai tak berhingga fx dx itu kita akan dekati sebagai limit B menuju tak berhingga integral A sampai B fx dx gitu. Ya. Nih. Nah, bila limitnya ada, maka nilai integral ini, nilai limit itulah yang akan kita masukkan. Nah, bila limit tersebut ada, maka dia disebut sebagai konvergen. Bila limitnya tidak ada, maka nilainya divergen. Apa yang dimaksud dengan konvergen dan divergen adalah konvergen nilainya tetap. Jadi maksudnya nilai tetap itu adalah menuju nilai tertentu. Ya, menuju nilai tertentu, misalnya adalah 10, 20, 30 atau misal 1/2, setengah, 1/4 dan seterusnya. Intinya adalah nilainya tentu. Kalau divergen, nilainya akan naik terus, bahkan mungkin dia adalah tak berhingga. Ya, itu yang dimaksud dengan konvergen dan divergen. Nah, untuk integral seperti ini, integral 0 sampai tak berhingga 1/1 tambah x kuadrat dx, ya, sebenarnya adalah cara penyelesaian seperti ini itu kita bisa cari dengan bentuk tak biasa ya, yang kita sudah tahu bahwa kalau misalnya batasnya adalah integral 0 sampai b 1/1 tambah x kuadrat dx, itu adalah inverse tangen x, dimana batasnya adalah 0 sampai b. Maka inverse tangen x itu kalau kita masukin batasnya 0 sampai b, itu sama dengan inverse tangen b dikurangi inverse tangen 0
dan inverse tangen 0 itu adalah nilainya 0. Sehingga integral 0 sampai B 1 per 1 tambah X kuadrat dx itu adalah inverse tangen B. Maka kita tahu bahwa karena perintah atau soalnya sendiri adalah 0 sampai tak berhingga 1 tambah 1 per X kuadrat dx, maka kita masukkan limit B-nya menuju tak berhingga dari integral 0 sampai B 1 per 1 tambah X kuadrat dx, maka limit B menuju tak berhingga adalah inverse tangen B ketika B-nya menuju tak berhingga. Dan nilainya adalah pi per 2. Kenapa nilainya pi per 2? Ini adalah sudut theta. Theta ketika tangen theta-nya itu tak berhingga. Dan itu theta yang dipilih yang cocok adalah pi per 2. Sebenarnya adalah kelipatannya ada. Ya, kelipatannya. Maaf, bukan kelipatannya. Maaf. Ya, dia kelipatannya. Ya. Karena fungsi tangen itu dia sebenarnya ada pengulangan. Karena fungsi. Oke. Berarti limit B menuju tak berhingga inverse tangen B adalah pi per 2 atau 90 derajat. Ya, nah, bagaimana kalau integral seperti ini? Integral 0 sampai tak berhingga eksponensial minus X dx. Maka kita buat limit B menuju tak berhingga integral 0 sampai B eksponensial minus X dx. Dan kita tahu integral ini penyelesaiannya adalah limit B menuju tak berhingga eksponensial minus X, berarti ini adalah minus ya. Minus eksponensial minus X, batasnya adalah 0 sampai B. Kita masukkan limit B menuju tak berhingga minus eksponensial B minus kali minus jadi plus eksponensial minus 0 atau pangkat 0 aja. Dan ini nilainya berapa? Masukkan B-nya tak berhingga minus eksponensial minus tak berhingga ditambah eksponensial 0. Eksponensial 0 itu adalah 1. Ya. Eksponensial pangkat 0 itu adalah 1. Minus eksponensial pangkat minus tak berhingga nilainya adalah 0. Di sini 0. Jadi nilainya adalah 1. Oke. Terus bagaimana kalau misalnya kebalikannya? Minus tak berhingga, integral minus tak berhingga sampai C fx dx. Maka tetap kita bisa menggunakan limit A menuju minus tak berhingga integral A sampai C fx dx. Nah, bila limitnya ada, maka kita sebut dia adalah hasilnya adalah integral konvergen. Kalau limitnya tidak ada, maka kita sebut dia sebagai divergen. Contoh misalnya bentuknya seperti ini. Maka kita bisa misalkan U sama dengan X kuadrat. Ya. Maka DU sama dengan 2X dx. Atau ini minus. Enggak, jangan ya. Udah nggak usah, nggak apa-apa. Oke, berarti X dx itu adalah setengah DU. Maka bentuk integral. Kemudian lihat syarat batasnya. Yang perlu kita lihat adalah syarat batasnya. Syarat batasnya adalah ketika X sama dengan minus tak berhingga, maka U sama dengan tak berhingga. Ya, karena minus tak berhingga dikuadratkan. Kalau U X-nya sama dengan 0, U-nya berapa? U-nya 0. Maka batas integralnya kita lihat ini menjadi tak berhingga sampai 0. Ini
ya, tak beri batasnya ya. Jadi ini sekarang kita ganti dengan U. Ketika X-nya minus tak berhingga, U-nya tak berhingga. Sedangkan ketika X-nya sama dengan 0, U-nya adalah 0. Nih. Maka kemudian ini adalah eksponensial minus U X dx, itu adalah setengah DU. Ini adalah setengah DU. Maka itu sama aja dengan, berarti ini sama aja dengan setengah kali limit U menuju, berarti ini adalah A menuju tak berhingga, integral A sampai 0 eksponensial minus U DU. Itu sama dengan setengah limit A menuju tak berhingga. Ini adalah solusinya adalah minus eksponensial minus U. Batasnya adalah 0 sampai A sampai 0. Oke, masukkan setengah, masukkan limitnya minus eksponensial pangkat 0 plus eksponensial minus A, dimana A-nya sendiri adalah limit A menuju tak berhingga. Masukkan A-nya tak berhingga sama dengan setengah kali minus 1 ditambah eksponensial minus tak berhingga. Berarti kira-kira ini akan menjadi 0. Jadi nilainya adalah sebanding dengan minus setengah. Jadi nilainya adalah minus setengah. Oke. Nah, bagaimana kalau integral tak wajarnya adalah batasnya minus integral minus tak berhingga sampai tak berhingga dari fx dx. Maka sebenarnya kita selesaikan dengan cara memisahkan batas integralnya. Misalnya adalah minus tak berhingga sampai 0, kemudian 0 sampai tak berhingga. Jadi integralkan dulu dari minus tak berhingga sampai 0, kemudian integralkan lagi dari batas 0 sampai tak berhingga. Jadi ini minus tak berhingga, ini 0, ini titik tak berhingga. Jadi integralkan daerah sini tambah integralkan daerah sini gitu. Nah, kemudian jika kita integralkan ini dapat nilai yang konvergen, ada nilainya, misalnya A, yang ini adalah B, maka tinggal ditambahkan aja. Tapi kalau misalnya A-nya ini konvergen, yang ini divergen, maka keduanya akan jadi divergen. Kalau A-nya konvergen, B-nya divergen, maka keduanya adalah hasil integralnya jadi divergen. Kenapa? Karena ini yang divergen misalnya, jika salah satunya divergen, maka itu akan tidak, jadi nilainya akan tidak tentu gitu dari integral ini ya. Contoh misalnya ini, coba perhatikan bentuk integral ini kita bisa ubah menjadi integral minus tak berhingga sampai 0 1 per 1 tambah x kuadrat dx ditambah integral 0 sampai tak berhingga 1 per 1 tambah x kuadrat dx gitu ya. Itu kalau yang ini kan sudah jelas ya nilainya. Jadi nilai yang 0 sampai tak berhingga itu nilainya adalah pi per 2. Kalau nilai ini, nilainya sudah ada, besarnya adalah pi per 2. Yang ini gimana? Coba perhatikan bentuknya. Ya. Bentuk fungsinya itu
Ini adalah fungsi genap. Fungsi genap. Kok bisa disebut fungsi genap? Coba perhatikan. Bahwa kalau misalnya adalah X-nya sama dengan lebih besar dari 0, fungsi 1 per tambah X kuadrat itu nilainya selalu lebih besar dari 0. Ya, selalu positif. Tetapi bahkan ketika X-nya kurang dari 0 atau nilai X-nya negatif, 1 per 1 tambah X kuadrat itu dia nilainya selalu lebih besar dari 0. Jadi polanya dia akan selalu, semuanya ketika X lebih besar dari 0 atau X kurang dari 0, nilainya akan selalu lebih besar dari 0. Ya. Kemudian juga nilai X kuadrat itu sama aja dengan minus X dikuadratkan. Kenapa? Ya. Karena ini adalah pangkat genap, ya. Di pangkat genap itu selalu akan menghasilkan nilai yang sama, ya. Maka keduanya disebut sebagai fungsi genap. Apa konsekuensi dari fungsi genap? Anggaplah misalnya adalah masukkan X-nya 0. Jadi fx sama dengan 1 per 1 tambah X kuadrat. Masukkan X-nya 0, maka nilai fx-nya itu f0 itu 1 di sini, 1. Masukkan X-nya tak berhingga, maka di sini akan tak berhingga, di sini ya kecil. Masukkan X-nya minus tak berhingga, maka di sini. Dan bentuknya kira-kira akan bentuknya seperti ini. Dan ini seperti pencerminan, ya. Ya, karena pencerminan maka ini, ya, nilai ini akan luas daerah yang dibentuk oleh kurva di bawah yang sini dengan yang ini nilainya akan sama. Sehingga dia fungsi genap. Nah, karena fungsi genap sehingga yang nilai integral ini itu sama dengan pi per 2. Maka kita tambahkan ini menjadi pi. Gitu ya. Jadi ini adalah pi per 2 ditambah pi per 2 sama dengan pi. Jadi nilai ini sama dengan pi. Nilainya adalah konvergen. Nah, bagaimana kalau bentuk seperti ini? Maka integral minus tak berhingga sampai 0 X per 1 tambah X kuadrat dx ditambah integral 0 sampai tak berhingga X per 1 tambah X kuadrat dx. Coba perhatikan integralnya. Ini adalah fungsi ganjil. Fungsi ganjil. Karena fungsi ganjil, ya, nilai ini pada daerah sini 0 sampai tak berhingga nilainya selalu negatif. Yang daerah sini nilainya selalu positif. Sehingga kalau misalnya diintegralkan ini harusnya dia jadi 0. Silahkan buktikan sendiri ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lanjutkan misalnya untuk beberapa jenis integral tak wajar dengan integralnya tak terbatas, misalnya adalah ini seperti ini, 3 contoh ini, yaitu integral 0 sampai 1 per akar X dx. Nah, integralnya tak terbatas ketika dia X-nya sama dengan 0. Atau misalnya ini, integral 0 sampai pi per 2 tangen X. Nah, ketika tangan P-nya X-nya sama dengan pi per 2 untuk tangan X, nilainya adalah tak berhingga. Jadi integralnya tak terbatas. Sedangkan kalau ini integral 0 sampai 2 1 per X minus 1 pangkat 2 per 3 dx. Nah, untuk soal seperti ini sebenarnya integralnya itu tak terbatas atau tak berhingga ketika X-nya sama dengan 1. Jadi ketika X-nya sama dengan 1 kurangi 1 per 1 kurangi 1 pangkat 2 per 3 nilainya adalah 1 per 0. Jadi kalau di ininya nanti dia akan tak berhingga.
Kalau kita hitung secara langsung, maka dia akan menjadi nilai yang hasilnya tidak dapat dihitung secara langsung ya, gitu intinya. Nah, bagaimana cara seperti ini? Maka kita gunakan limit, yaitu limit ketika nilai B-nya mendekati A. Jadi misalnya integral, jadi integral A sampai C dari titik sini sampai sini. Untuk fx dx, jadi daerahnya seluruhnya seperti ini. Tetapi kita dekati ketika limit B menuju A. Ya, jadi nilai B ini menuju A, jadi ke arah sini. Jadi carinya adalah B menuju A plus, jadi lebih dari A gitu. A lebih sedikit gitu intinya. Jadi kita nggak hitung langsung ini. Nah, bila limitnya itu ada, maka dia konvergen. Tapi kalau limitnya tidak ada, maka dia akan divergen gitu. Contoh misalnya adalah integral 0 sampai 1, 1 per akar x dx. Maka kalau kita dekati, maka B-nya itu ya, ini menjadi integral ini dulu ya. Jadi kita ganti dulu yang menyebabkan dia tak berhingga. Ya, jadi 1 per 0 integral 0 sampai 1-nya kita ganti dulu menjadi B sampai 1 per akar x dx. Nah, kalau bentuk integral seperti ini, kita akan dapatkan bahwa nilainya sebanding dengan 2 kali akar x. Batasnya integralnya adalah B sampai 1. Masukkan nilainya, ini 2 kali akar 1, nilainya adalah 2. 2 kali akar B, maka ini adalah 2 akar B. Minus 2 akar B. Oke, maka kalau misalnya integral 0 sampai 1, 1 per akar x dx, maka dia seakan-akan menjadi limit B menuju 0 plus. Ya, 0 plus integral B sampai 1 dari 1 per akar x dx. Berarti ini sama aja dengan limit B menuju 0 plus. Kemudian dari 2 dikurangi 2 akar B. Nah, nilai ini itu nilainya adalah 2. Kenapa? Karena B-nya itu 0 sebenarnya, mendekati 0 plus. Nah, jadi akar 0 itu ya kira-kira 0. 0 kali 2, 0 gitu. Sehingga yang tersisa adalah 2 ini. Gitu. Terus bagaimana kalau soalnya ini? 1 sampai 3, integral 1 sampai 3 dx per x minus 1 pangkat sepertiga. Nah, caranya ini adalah integral B sampai 3 dx per x minus 1 pangkat sepertiga. Ya. Oke. Nilai seperti ini, nilai integralnya adalah jadi x ini minus 1 pangkat 2 per 3 ya. Ininya adalah 3 per 2. Batasnya, ini hasil integralnya. Ya. Kemudian ini batasnya adalah B sampai 2. Oke. Kemudian karena kita sedang mencari integral ini, jadi integral 1 sampai 3 dx per x minus 1, ya, maka ini sama dengan limit B menuju 1 plus integral B sampai 3 ya, dx per x minus 1 pangkat 1 per 3. Hasilnya adalah limit B menuju 1 plus ini hasil integralnya 3 per 2 kali x minus 1 pangkat bentar dulu ya, pangkat 2 per 3 ya, dari B sampai 1. Oke, B nya masukin
Oke, limit B menuju 1, yang ininya kita masukin nilainya 3/2 kali, ini bukan 1 ya, ini 3 ya, ini 3 kurangi 1 pangkat 3/2, pangkat 2/3, pangkat 2/3 dikurangi 3/2, nah ininya adalah B minus 1 pangkat 2/3. Ini 1 plus. Kemudian limit B menuju 1 plus 3/2 kali 2 pangkat 2/3 dikurangi, B nya masuk ini. Jadi B nya sekarang kita masukkan, nilainya adalah 1. 3/2 kali 1 kurangi 1 pangkat 2/3. Di nilai ini adalah 0. Maka sisanya dia adalah 3/2 pangkat 1/3 ya. Ini hasilnya. Jadi nilai integral ini itu adalah 3/2 pangkat 1/3. Nah, bagaimana kalau integral ini? Integral setengah sampai 1 dx x ln x. Nah, kalau integral seperti ini, perhatikan bahwa ketika x-nya sama dengan 1, nilai ln 1 itu sama dengan 0. Cuma masalahnya adalah integran ini 1 per x ln x itu hasilnya adalah 1/0, jadi nilainya tak beringa. Jadi cara penyelesaiannya adalah kita selesaikan dulu bahwa nilainya sama dengan limit B menuju 1 minus. Kenapa 1 minus? Karena ini batasnya adalah batas kiri. Jadi kurang dari satu berarti ya. Limit integral setengah kali sampai B, sampai B 1 per x ln x dx. Nah, bentuk integral ini bisa kita selesaikan dengan cara memisalkan bahwa ln x u sama dengan ln x, maka du sama dengan 1 per x dx. Nah, ini 1 per x dx. Jadi kita bisa misalkan, maka bentuk integral limit B menuju 1 minus setengah sampai maaf. Ini tuh ada syarat batas ya. Maka ketika x-nya sama dengan setengah, maka u-nya itu adalah ln setengah. Ketika x-nya sama dengan b, maka u-nya sama dengan ln b. Maka bentuk ini bentuk batasnya ini, jadi ln setengah ini adalah ln b. Kemudian ini adalah 1 per u du. Maka ini sama aja dengan limit B menuju 1 minus integral, ini adalah ln B, ini adalah ln setengah, kemudian ini integral 1 per u du itu adalah ln u, batasnya adalah ln setengah, ini adalah ln b.
Oke, kita masukkan ln B menuju 1 minus. Kemudian masukkan nilainya adalah ini adalah ln dari U adalah ln B dikurangi ln setengah tutup kurung. Dan ketika kita masukkan limitnya di mana B menuju 1 minus, ini nilainya adalah tak berhingga, ini nilainya adalah ln dari ln setengah. Nilai limitnya tidak ada, jadi ini adalah divergen. Jadi ini bentuk ini adalah divergen. Ya, integral ini tak ya, integral ini divergen. Nah, kemudian jika misalnya integral tak wajarnya itu di mana ada nilai tak berhingga, tak terbatas di antara integran di antara syarat batas A dan B gitu. Maka ketika ada sebuah kondisi di mana ada nilai tak terbatas di antara A dan B, maka kita bisa syarat batasnya itu diubah menjadi A sampai C, sampai sini dulu, kemudian baru dari C sampai ke B, dari sini ke sini. Jadi 2 kali ya, sama seperti sebelumnya. Baru kemudian kita cari limit integral ini dan cari limit integral yang ini. Contoh misalnya adalah integral 0 sampai 2 dx per x minus 1 pangkat 2 per 3. Ya, maka kita ubah syarat bentuk integralnya menjadi integral 0 sampai 1 dx per x minus 1 pangkat 3 per 2 ditambah integral 1 sampai 2 dx per x minus 1 pangkat 3 per 2. Oke, bentuk ini kita integralkan dengan limit C menuju 1 minus. Ya, karena batas kiri. Ya, batas kiri, batas atas ya. Yang kemudian kalau kita turun integralkan, hasilnya adalah limit C menuju 1 minus kali 3 ya, x minus 1 pangkat 1 per 3 ya. Ini hasilnya. Kalau kita masukkan batas limitnya, maka hasilnya adalah 3. Yang kemudian bentuk integral 1 sampai 2 dx per x minus 1 pangkat 2 per 3 limit C 1 plus karena dia batas bawah atau batas kanan. Integral C sampai 2 dx per x minus 1 pangkat 2 per 3. Hasilnya ini, nilainya juga sama. Maka nilai integral ini 0 sampai 2 dx per x minus 1 pangkat 2 per 3 hasilnya adalah 6. Gitu ya. Oke, nah ini adalah bahan diskusi kita. Silahkan cari dan rangkum materi untuk ini. Berapakah nilai P ya kalau misalnya integral tak wajar ini menjadi nilai konvergen? Oke. Sekian kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.